dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa 10 malam 10 hari 10 malam bulan Zulhijjah itu adalah amal-amal, adalah penuh dengan kemuliaan-kemuliaan dan penuh dengan perbuatan amal ibadah bila dimanfaatkan dengan baik oleh hamba-hamba Allah. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar. Allah bersumpah demi malam dan wa layalin ashr dan 10 malam. 10 malam yang dimaksud 10 malam ini para ahli tafsir mentafsirkannya bahwa 10 malam Zulhijjah 1, 2, 3 sampai 10. Jadi ini juga merupakan hari-hari amal, bersedekah, berbuat baik, banyak ibadah, banyak puasa, semuanya adalah memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain daripada itu ada hari yang kita kenal dengan hari Arafah, di mana orang-orang yang tidak haji ya diutamakan untuk dan disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Kemudian ada satu hari sebelumnya namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari pengisian pundi-pundi air. Itu juga berpuasa. Jadi tanggal 8, tanggal 9 orang berpuasa. Tanggal 8 itu hari Tarwiyah, tanggal 9 itu hari Arafah Zulhijjah. Kemudian tanggal 10-nya ada hari Idul Adha, ada salat, ada kurban, dan kurban yang menempati posisi yang paling tinggi pada hari Adha. Jadi ada 3 hari ini hari mulia sekali, dan 10 hari seluruhnya. Allah kalau bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan pentingnya. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu. Wal fajri wa layalin ashr was samai wat tariq, itu ya. Baik, kita akan membahas hari Arafah terlebih dahulu. Hari Arafah itu adalah hari yang agung yang dilewati oleh, yang akan dilewati dan telah dilewati oleh orang mukmin. Hari taubat, hari bermunajat, hari al-inabah namanya. Al-inabah itu mengungkapkan keluh kesahnya manusia kepada Allah atas hal yang ia rasa kurang dapat berbuat sesuatu, ya, kekurangan dapat berbuat sesuatu, mengungkapkan berinabah kepada Allah. Ya Allah, saya ingin beribadah kepadamu tapi sakit-sakit. Ya Allah, saya ingin berjuang tapi terbatas. Kemudian ya itu iman inabah, bahasa-bahasa hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan hari penyadaran penuh bahwa ada perjalanan kita menuju kepada Allah yang harus kita sadari, ya. Dan perbuatan yang harus kita lakukan adalah al-iqbalu ala ta'at wal ibadah wal ibadati fihi. Jadi hendaklah seorang itu mengencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah, ya. Kemudian Arafah itu sendiri, sebab penamaannya berbagai penafsiran dari para ulama. Dikatakan hari Arafah karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam waktu diperintahkan untuk menyembelih putranya itu, setelah dia tarwiyah, tarwiyah juga itu berarti
pelan-pelan. Begitu ada perintah untuk menyembelih putranya, dia pelan-pelan dulu. Betulkah ini? Apakah ini mimpiku ini adalah mimpi benar, ataukah bunga-bunga mimpi, abghasu ahlam, ataukah ini merupakan perintah Allah? Nah, pada posisi dia, Nabi Ibrahim ada di padang Arafah saat itu, dia sudah tahu ini adalah mimpi. Arafah artinya dia sudah yakin, tahu bahwa ini adalah mimpi yang betul, saya harus laksanakan. Arafah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan Arafah itu dari asal kata al-arf, artinya wangi-wangian. Jadi harum, semerbak, hari harum semerbak penuh dengan amal. Kemudian Imam An-Nasafi dalam tafsir An-Nasafi, ia katakan bahwa hari Arafah itu adalah hari pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi itu dipisahkan, ya, dan mereka ketemu di sana di Jabal Rahmah. Nah, itu berbagai riwayat-riwayat dari para ahli tafsir. Keutamaannya hari Arafah, kenapa kita harus melakukan sesuatu, ya. Kita lihat dulu hadisnya, bahwa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi pernah bersabda, "Ma min yaumin aksara an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haulai." Ya. Jadi dikatakan bahwa Nabi bersabda, tidak ada satu hari yang lebih banyak orang dijamin bebas dari api neraka kecuali hari Arafah. Sungguhnya manusia itu sangat dekat dengan neraka karena banyak bersalah. Tetapi dengan kondisinya pada hari Arafah itu, terutama yang pergi haji, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memanggil seluruh malaikat di alam raya ini, "Hai sekalian malaikatku, kalian menganggap diri kalian itu suci, bersih, tidak ada dosa, tidak pernah melakukan pelanggaran, taat, beribadah kepadaku semuanya. Tapi lihat itu hamba-hambaku, lihat hamba-hambaku, dari jauh ada yang berdebu, ada yang kurang bersih, ya. Kalau orang pergi ibadah haji itu, wow, sudah kena matahari berpeluh, sudah kelelahan, banyak yang menimpa dirinya, tetapi dia tetap datang beribadah. Dia lebih hebat, tantangannya tidak ada. Kalau kalian malaikat ini tantangannya tidak ada, mereka tantangannya banyak. Tantangannya malaikat tidak ada, tantangannya manusia banyak, tapi tetap beribadah. Ada yang lapar, ada yang berdebu, ada yang mau mandi tidak ada air tapi tetap beribadah kepada Allah. Nah, jadi Allah, dan dalam salah satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun, ya, ke dunia. Turunnya ini tidak seperti turunnya manusia, ya. Ada dua penafsiran. Adalah turunnya seperti pemahaman, ya, yang tidak kita pahami. Kemudian turun adalah rahmatnya Allah turun pada hari itu. Penafsiran juga ada dua jenis penafsiran. Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu asyiyata Arafah, pada hari sore Arafah itu, ya. Jadi sore di sana itu sudah lewat siang. Kalau kita ini pas sudah malam, ya,
kita lebih duluan. Jadi kalau dia jam 2 siang ya kita kira-kira jam 6, 5 jam lah. Kalau jam 12 mereka ya kira-kira kita jam 4, jam 5, antara jam 4 jam 5. Kalau mau disamakan boleh. Karena di saat kita beribadah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca selawat, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa 1 tahun ke depan dan 1 tahun yang lalu. Dosa apa yang diampuni 1 tahun ke depan dan 1 tahun yang lalu? Ada dosa-dosa kecil. Kalau dosanya orang mengambil hak orang, harus minta maaf, tidak langsung diampuni. Dosanya membunuh, ya, itu harus tobat. Dosanya berzina, itu harus tobat. Dosanya merampok, ya, dosanya minum khamar, itu semuanya ada dosa-dosa besar. Ya, ini dosa-dosa besar ini hendaknya seorang itu bertobat secara khusus. Tetapi yang lain-lain yang tidak sengaja, ya, yang terjadi disebabkan karena kehilafan, mengumpat, tidak sengaja, bukan memfitnah termasuk dosa besar. Banyak dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia, otomatis dia akan tercuci pada hari itu. Yang dosa-dosa kecil itu menurut Imam An-Nawawi. Jadi apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah banyak berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini harus lebih banyak dibaca. Kalau per ratusan, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita yang tadinya mungkin hanya di tingkat 2-3 menjadi tingkat yang di atas lagi, yang di atas lagi. Kalau di surga itu yang paling tinggi surga Firdaus, di mana dia bebas pergi jalan-jalan ke surga mana saja. Surga itu banyak tingkatannya, lebih 100 tingkatannya, dihitung oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat yang mereka pahami. Jadi tidak dikatakan 7, tidak, ratusan paling tinggi, dan bisa saling mengunjungi. Ya tentu yang mengunjungi yang atas, yang level atas mengunjungi yang bawah. Kalau yang bawah mengunjungi atas, saya mana amalmu dulu. Jangan dulu. Mau kemana kamu? Apa modalmu mau jalan-jalan ke atas? Ya. Tetapi itu hanya kenikmatan saja. Yang paling hebat dalam kehidupan akhirat itu adalah satu, kekal. Orang kekal di sana. Yang kedua, selalu mendapatkan ridho Allah. Orang di neraka dia kekal di neraka. Wah, itu bencana besar. Kemudian mendapat murka terus, tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain-lain, permadani, bidadari, makanan, sungai-sungai, kenikmatan yang lainnya, itu bukan yang utama. Hidup bersama dengan Nabi, orang-orang saleh, itu kekal, itu yang paling indah. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi, suknaha ar-ruhu kama ummi. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi, suknaha ar-ruhu kama ummi.